إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار إلى نهجه إلى يوم الدين وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama khatib mengingatkan untuk diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus upaya kita agar bisa meningkatnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua pasti akan kembali kepada Allah dan kita perlu bekal untuk menghadap Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian kata Allah, dan sebaik-baik bekal ialah bekal takwa. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita berbicara mengenai kehidupan dunia ini, maka kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya masalah, dari yang namanya ujian dan cobaan. Sebuah contoh kecil misalnya yang terjadi pada generasi tabi'in ketika salah satu imam yang terkemuka pada saat itu, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ditanya oleh seseorang, "Wahai imam, saya punya persoalan bahwa saya mengalami paceklik yang sangat panjang pada daerah saya. Maka solusi apa yang engkau berikan untuk saya?" Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menjawab dengan jawaban yang sangat singkat, "Fastaghfirullah." Maka mintalah ampun kepada Allah. Kemudian datang orang yang kedua, hadirin sekalian rahimakumullah, bertanya, "Wahai imam, saya ini punya masalah. Saya lama tidak punya keturunan. Maka solusi apa yang bisa engkau berikan kepada saya, wahai imam?" Maka Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menjawab dengan jawaban yang sama, "Fastaghfirullah." Mintalah ampun kepada Allah. Kemudian datang orang yang ketiga, hadirin sekalian, "Wahai imam, saya punya masalah bahwa saya sangat miskin. Saya tidak punya apa-apa. Maka solusi apa yang bisa engkau berikan kepada saya, wahai imam?" Maka Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala memberikan jawaban yang sama, "Fastaghfirullah." Mintalah ampun kepada Allah. Bahkan datang orang yang keempat, hadirin sekalian, "Wahai imam, saya punya masalah. Saya punya kebun, punya ladang, namun telah lama kering dan tidak menghasilkan apa-apa. Maka solusi apa yang kau berikan kepada saya, wahai imam?" Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Fastaghfirullah." Mintalah ampun kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang membawakan kisah ini bertanya kepada Al-Imam,
wahai imam, tadi aku mendapati engkau didatangi oleh beberapa orang dengan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, bermacam-macam. Namun anehnya, engkau memberikan jawaban kepada mereka semua dengan jawaban yang sama, agar mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian wahai imam? Maka Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala memberikan jawaban yang luar biasa. Ketahuilah bahwa jawaban yang tadi aku berikan kepada orang-orang yang bertanya tadi, itu bukanlah dari diriku pribadi. Namun itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam surah Nuh di ayat yang ke-10 sampai ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kalian kepada Rabb kalian Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, dialah zat yang menurunkan hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwal, dan yang telah menambahkan bagi kalian harta-harta. Wa banin, dan yang telah mengkaruniakan kepada kalian anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan yang telah menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang menarik ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita mendapati permasalahan, problematika dalam kehidupan ini yang berbagai macam, dan kami yakin bahwa di antara kita pasti mengalami di antara 4 hal yang tadi ditanyakan oleh orang-orang yang bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala tadi. Maka selain kita berikhtiar duniawi, kita jangan lupa bahwa ujian itu datangnya dari Allah, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang bisa menyelesaikannya. Lalu bagaimana cara kita meminta kepada Allah agar Allah bisa menyelesaikan seluruh urusan-urusan kita? Maka salah satunya adalah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menariknya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu hendak menginginkan taubat dari kalian. Wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Dan orang-orang yang suka mendahulukan hawa nafsu mereka, mereka suka mengikuti hawa nafsu mereka, mereka hanya ingin kalian agar tersesat sejauh-jauhnya dari jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada jalan lain bagi kita semua hadirin sekalian, apalagi kita saat ini berada dalam kondisi pandemi, yang mana kita semua yakin sebagai muslim sejati bahwa penyakit ini datangnya dari Allah, dan yang memiliki obatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita berikhtiar secara duniawi, namun jangan lupa bahwa itu adalah semua wasilah yang mana yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan taubat kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubati 'abdih min ahadikum saqata 'ala ba'irih wa qad adallahu fi ardi falah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat bergembira dengan taubat hambanya di antara kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang telah kehilangan untanya, lalu ia telah menemukan untanya kembali setelah sekian lama hilang di tanah yang sangat luas.
Maka sekali lagi hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang lemah, dan pada saat ini kita harus memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kelemahan kita sebagai seorang makhluk. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, kita tingkatkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu beristighfar minimal 70 sampai 100 kali sehari, padahal beliau adalah sebaik-baik makhluk. Dialah zat yang maksum, yang terjaga. Dialah makhluk yang maksum, yang terjaga dari berbagai dosa. Maka apalagi kita hadirin sekalian yang belum jelas surganya, yang masih terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita harus lebih daripada itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.